Halo bro, jumpa lagi ya dengan saya tetap di Kudrat Otomotif R2. Jadi begini bro, kemarin kita udah coba unggah cara mengakali daripada arang-arang apa namanya magnet starter yang lepas atau pecah ya pada motor Vixion kemarin itu udah jadi. Kemudian ini kita akan coba mengakali piston ya. Suara pada motor ini motor Supra X125. Untuk yang Shogun yang tadi udah selesai ya bro ya. Apa namanya? Tidak kita video ya bro ya. Karena di sana apa namanya? Hanya yang penting bisa hidup normal dulu. Jadi tidak mengakali juga tidak mengganti. Hanya servis biasa saja. Karena mungkin budget ya bro ya. Budget konsumen itu kan beda-beda. Kadang ada yang cukup, ada yang tidak cukup, ada yang mungkin dia buru-buru atau bagaimana dengan alasan apapun ya. Kita di sini lanjut saja ke motor yang ini bro. Ini adalah motor Supra X125. Jangan lupa sambil ngopi ya bro. Santai aja bro. Lanjut ya bro. Ini motor suaranya itu kemelitik bro, ngerik ya. Pistonnya ini ngerik, padahal ini motor baru dibongkar, baru di oversize atau baru dilemer. Ini pistonnya baru bro, ya pistonnya ini baru, ini paling baru kurang lebihnya sekitar 1 bulan. Tapi suaranya sih sudah agak lama karena konsumen kemarin sudah saya bilang kemarin bongkarnya di mana, balikkan saja. Saya udah bilang seperti itu, tapi ternyata dia tidak mau. Kemudian ini tadi kesini menyuruh saya untuk bagaimana caranya supaya motor ini halus gitu ya. Sementara motor ini pistonnya baru dan ini baru di oversize ya bro, baru di lemer. Apa mas? Oh bentar ya, ini coba kita review dulu. Ini pistonnya baru di quarter bro, baru di lemer ya. Kalau di Pekanbaru ini bilangnya di lemer ya, atau baru di oversize. Ini pistonnya baru, sorry bro ya, diulang-ulang ya, kita tegaskan ya. Kemudian ring pistonnya ini juga baru bro, ring pistonnya ini juga baru. Memang fakta ini baru sekitar 1 bulanan kalau tidak salah. Ini angkanya saja belum hilang bro. Untuk yang di sini aja tidak, masih ada nampak ya bro ya. Di sini entah nampak entah enggak kalau di situ. Ini 0,75 di sini bro, nampak bro ya. Ini tulisan ininya aja masih nampak bro. Nah, 0,75 nya aja masih nampak, berarti ini memang betul-betul belum lama. Oke ya bro ya. Dan penyakit motor ini penyakitnya jelas-jelas melitik, ngerik ya bro. Kemudian pembakarannya juga tidak sehat nih. Di ruang bakar ini juga tidak sehat, menghitam ya bro ya. Kayak seperti ada kebocoran, entah diganti entah enggak atau bagaimana juga kita tidak tahu, karena kita saya hanya mengulas saja, hanya mengulangi pekerjaan ini. Oke ya bro. Ini pistonnya baru dan dia baru di oversize, tapi kenapa kok melitik ya? Jadi begini, tidak semua barang yang baru itu dipasang hasilnya akan bagus. Tidak semua barang yang diganti itu hasilnya jos, belum tentu. Tergantung daripada kualitas mekaniknya itu sendiri dalam proses pemasangan. Ngerti maksudnya itu ya? Dalam proses pemasangan itu, mekanik itu harus teliti. Jadi tidak cukup hanya bisa, tapi teliti dan harus paham. Ini fakta yang terjadi. Piston baru, suaranya ngeri. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Pasti seperti itu ya teman-teman semua. Teman-teman semua pasti akan udah kelamaan ini ngomongnya ya, dibolak-balik. Oke, lanjut saja bro. Santai aja bro, jangan dibikin panik. Ini akan saya hilangkan suara ngeriknya dengan cara saya, tanpa ada yang harus diganti. Pistonnya tetap ini, bloknya juga tetap ini, tidak saya lemer, tidak saya oversize lagi, tetap ini ya. Ringnya juga tidak saya ganti, pistonnya juga tidak akan saya ganti. Tapi maaf ini bro ya, ini tadi apa namanya,
video sebelumnya suara motor ini tidak saya video karena tadi rame banyak orang. Jadi ini saya bongkar kemudian saya video. Tapi yang jelas ini baru. Jadi ini akan saya hilangkan, hasilnya akan seperti apa. Teman-teman mekanik yang sudah senior pasti sudah paham. Tapi kalau misalnya pemula yang belum paham, pasti akan mengatakan nggak mungkin. Itu hilangnya pasti harus dilemer ulang, atau harus diganti ring atau ganti piston. Yang jelas nggak mungkin pakai alat itu ya. Kita buktikan saja ya bro ya. Cuman caranya ini tidak akan saya video, ya. Karena yang kemarin-kemarin saya video juga kritikannya sangat tidak membangun. Tapi saya yakin para senior pasti tahu apa yang harus Anda lakukan, gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau menanyakan bagaimana sih caranya, silakan nanti telepon saja di nomor deskripsi. Dalam deskripsi nanti itu akan saya jelaskan di situ. Ya. Kemudian informasi yang akan lebih jelasnya lagi nanti saya cantumkan nomor HP. Ngerti ya Mas Bro ya? Jadi barang baru juga akan hasilnya tidak baik jika pemasangannya tidak dipahami atau hanya sekedar asal pasang. Kalau hanya bisa ya jadi ya bunyi gitu ya. Tapi untuk normal belum tentu gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan meremehkan orang yang kerjanya hanya mengakali atau bagaimana gitu ya. Karena faktanya yang jelas yang baru saja tidak jadi gitu. Terus kalau misalnya diakali nggak jadi, mungkin ada unsur wajarnya gitu ya. Ada unsur wajarnya. Tapi seorang mekanik itu jika mengakali itu pasti akan tahu hasilnya seperti apa. Itu pasti bakal tahu gitu ya. Karena dalam spare part itu tidak semuanya harus diakali. Ada bagian-bagian tertentu yang jika diakali akan fatal, jika diakali juga mungkin tidak awet, atau mungkin diakali bisa awet. Itu bagian-bagian part itu ada yang seperti itu gitu ya. Ngerti ya Mas Bro ya? Jadi kalau misalnya kayak rantai temeng dipotong, diakali biar lebih kencang, itu nggak masuk dalam rumus. Tapi yang diakali adalah sistem yang lain, biar temeng itu bisa kencang. Kalau para senior saya yakin pasti tahu. Ya. Tapi kalau sistem main potong pada rantai keteng itu rasanya tidak mungkin. Karena jumlah hitungannya akan berbeda. Gitu ya. Ngerti ya Bu ya? Tapi kalau untuk mengencangkan rantai temeng atau rantai keteng, saya yakin teman senior pasti bisa. Pasti tahu. Jadi nggak perlu saya gambarkan di sini. Oke, lanjut terus ya Bro ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke ya Bro. Salam jos, salam sukses buat senior dan salam selalu semangat buat para pemula yang bengkel mulai dari nol atau mulai modal kecil-kecilan. Semoga Anda akan bangkit dan Anda akan sukses dan Anda akan maju. Yang penting kita bisa menunjukkan kualitas-kualitas kita kepada konsumen kita. Ini pistonnya begini Bro. Kondisi pistonnya sekarang begini. Ini baru dilemer ya Bro. Kita lihat saja. Ini keren apanya ini. Botolannya masih mengkilat ya Bro. Masih mengkilat ya Bro. Mulus ya Bro. Mulus ya Bro. Karena ini memang baru dilemer ya Bro. Nampak Bro ya. Ini kita cek saja kenapa kok motor ini ngelidik. Ini pistonnya ya Bro ya. Tahu ya Bro. Kenapa ya Bro. Jadi kita akan hilangkan suara ngelitik ini. Simak terus ya Bro. Oke Bro, lanjut ya Bro ya. Tadi kan piston langsung turun ya Bro ya. Jadi ini sudah saya bikin agak padat Bro ya. Sudah saya padatkan. Jadi kalau mau memadatkan ya pistonnya saja Bro. Ini tanpa harus dilemer karena ini lemerannya baru Bro, atau kolornya baru. Kita bikin seperti ini. Tadi kan piston ini dimasukkan langsung plung jatuh ya Bro ya. Jadi ini no setting. Ntar Mas, ini no setting ya. Jadi ini kita cemplungin sini dia berhenti Bro. Tengok Bro ya. Tengok Bro ya. Ini ya. Ya Bro. Sini ya Bro ya. Lepas.
Tuh berhenti bro. Dioklek-oklek gini juga nggak mau turun tuh, kecuali kita sogok gini ya. Serut, nah di sini juga berhenti tuh. Nampak bro ya, tidak jatuh ya bro ya. Nah, tidak jatuh ya bro ya. Di sini nampak bro ya, nampak bro ya. Tuh pistonnya ya bro. Jadi ini bolong melompong bro. Nah ini bolong plong ya bro ya. Halo, dadah. Oke, dadah halo. Nah ini kita cemplungin berhenti. Nih, nampak bro ya. Nampak bro ya. Tuh, berhenti ya bro. Kita sogok gini berhenti juga. Begini berhenti juga. Begini berhenti juga. Jadi nggak langsung jatuh. Ini adalah penyakitnya suara ngelitik. Maka ini harus dipadatkan. Itu aja bro. Jadi cara kerja caranya memadatkan bagaimana? Untuk para senior saya yakin udah tahu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Ya. Triknya mungkin kita hampir berbeda, tapi mungkin tujuannya adalah sama. Ngerti maksudnya bro ya? Ini enggak jatuh kayak seperti yang tadi ya bro ya. Ini ya bro. Aduh. Tuh, nampak bro ya? Berhenti ya bro. Ini saya padatkan bro. Tahu ya bro ya? Ini kita tidak kasih oli ya bro ya. Sama seperti tadi juga enggak dikasih oli. Tuh, nampak ya bro? Ini masih piston yang tadi, bukan diganti. Simak terus ya bro, nanti kita lihat hasilnya. Oke, salam jos bro. Oke ya bro. Ini motor ini udah selesai ya bro ya. Ini motor kemarin kan yang udah saya jelaskan tadi habis dibongkar entah di mana kita juga tidak tahu. Kemudian habis dilempar itu ya bro ya. Udah saya jelaskan di awal tadi. Sekarang ini udah jadi semua bro. Kita tinggal cek suaranya gimana ya, halus atau tidak ya bro ya. Simak terus ya bro ya. Kita kontak dulu bro, kemudian kita hidupin. Halus ya bro ya. Gak ada suara banting piston atau banting klep ya, kretek nggak ada bro ya. Halus ya bro. Kita simak dari sini bro. Halus ya bro ya, nggak ada suara suara ketek lagi di piston. Kemudian knalpotnya juga bagus, tidak berasap. Ini kita cuma hanya mengganti seal klep dan oli saja bro. Dan yang ring piston dan yang piston yang oblok kemarin tidak kita ganti ya bro ya. Jadi begitu cara mengakalinya. Padatkan sedikit pistonnya. Untuk prosesnya caranya seperti apa, kalau para senior pastinya tahu. Kalau untuk para senior kalau untuk para pemula silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan di deskripsi ada nomor HP kita ya bro ya. Oke ya bro ya, ini udah enak tenaganya, udah lebih halus daripada sebelumnya. Udah habis banyak kemarin ya, tapi bukan kerjaan saya hanya melanjutkan. Dan saya sudah memberikan saran pada pemiliknya untuk mengembalikan ke bengkel di mana dia bongkar. Tapi beliaunya tidak mau. Akhirnya ini saya bongkar dan hasilnya juga jos ya bro ya. Oke ya bro ya. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu nanti di kolom komentar buat teman-teman yang memiliki channel. Kita akan coba balas subscribe balik dan like balik ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam jos, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.